dapatkan melalui talkshow ini, kami boleh terapkan di kehidupan keluarga kami, khususnya dengan pasangan kami. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai acara kami dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui acara ini, dan juga ketika kami menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, kami dan keluarga kami yang menerapkan kebenaran firman-Mu boleh memuliakan nama Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara sekalian ya. Sebelum kita mengundang Bapak Jarwo dan Ibu Linda untuk maju ke depan dan ada tanya jawab yang diberikan kepada mereka, kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkat Bagi Keluargaku, ya. Supaya melalui acara ini setiap kita, keluarga kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Kiranya Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita nyanyikan sekali lagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Kiranya Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memilih pasangan kita dan masuk ke dalam pernikahan, mungkin kita punya harapan-harapan, memikirkan hal-hal yang indah, tetapi seringkali ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitanya. Nah, dalam kondisi yang demikian, bagaimana kira-kira sebagai orang Kristen kita menyikapinya? Nah, sekarang banyak orang langsung ngambil keputusan, enggak cocok sesuai dengan ekspektasi saya, cerai. Ya, banyak orang yang mengambil keputusan yang demikian. Tetapi sebagai orang Kristen, apakah masalah-masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan? Pasti bisa diselesaikan. Nah, untuk itu kita mengadakan acara talk show ini, kita mengundang dua pembicara. Ya pasti sepasang suami istri.
yaitu Bapak Jarwo dan Ibu Linda. Dipersilakan untuk boleh maju ke depan dan kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk, Pak. Boleh sekalian minum juga, ya. Jemaat boleh minum, kalau mau minum ke belakang, ya. Nggak disediakan buat saudara sekalian, hanya untuk pembicara. Dan ini sekalian promosi, Pak. Ini kombucha dari Sonkit, ya. Rasanya enak, segar, ya. Ini buatan lokal di tempat ini. Promosi sedikit, ya. Oke, kita bersyukur kita boleh kedatangan Bapak Jarwo dan Ibu Linda, sepasang suami istri yang terbeban melayani pernikahan, kehidupan keluarga, ya. Dan saat ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab tentang bagaimana sikap kita kalau ekspektasi kita berlawanan dengan realita di dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Jarwo nih, ya. Pak, setiap orang menikah pasti punya ekspektasi, ya. Ekspektasi kan artinya harapan, kalau saya menikah begini, saya pengen punya kehidupan pernikahan yang baik, ya. Nah, menurut Pak Jarwo, apakah ekspektasi secara umum, ya, orang itu memutuskan untuk menikah? Iya, pada umumnya saya yakin kita juga menghayati itu gitu ya Pak. Bahwa kita berpikir pernikahan itu menjanjikan. Menjanjikan sesuatu. Apa itu? Kebahagiaan. Orang berpikir kalau menikah pasti mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu dipikirnya mutlak gitu, berpusat pada kesenangan. Artinya yang tadinya sebagai bujangan, sebagai orang yang sendiri gitu, terbatas lah, bisa menikmati apa, tapi nanti berdua akan lebih baik. Itu yang dipikirkan, itu ekspektasinya, itu harapannya. Tetapi seorang penulis buku namanya Aaron Rutledge itu mengatakan bahwa banyak orang mengharapkan pernikahan itu memberikan pengembangan dan pemenuhan diri. Ekspresi bersama dari sebuah afeksi dan kepuasan seksual. Dia membahas seperti itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa tidak ada hal yang diharapkan diperoleh lebih banyak dari pernikahan. Jadi tuntutan untuk mengharapkan sesuatu dari pernikahan itu begitu besar sebetulnya. Entahkah Rutledge ingin mengatakan bahwa orang terlalu berharap pada pernikahan atau memang obsesi mendapatkan sesuatu dari pernikahan itu yang terlalu besar, tetapi itu kenyataannya. Dan celakanya, kenyataannya juga gitu, menurut survei, menurut analisa, nggak banyak yang bisa dapat itu. Bahkan kalau mau ngomong tentang harapan yang sempurna, nggak ada yang dapat, Pak. Karena apa? Harapannya itu untuk mencapai dan mendapatkan kesenangan tadi itu derajatnya sangat tinggi di semua bidang. Padahal ada hal-hal tertentu yang menjadi concern gitu ya Pak, dari masing-masing pasangan, itu pun nggak terpenuhi gitu. Apalagi kalau tuntutannya di semua bidang tadi. Tidak ada kesadaran bahwa pernikahan yang bermakna itu
tumbuhnya perlahan, Pak. Dan memerlukan sebuah usaha. Artinya nggak asal menikah terus terjadi kayak tongkat sihir, ting, langsung bahagia seperti yang dikan. Enggak. Kebahagiaan dalam pernikahan itu terciptanya perlahan, melalui sebuah proses. Dan di dalam proses itu, usaha itu yang menentukan. Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Tetapi apakah salah misalnya kalau seseorang nih single terus juga punya rencana menikah, oh kalau saya menikah pasti saya lebih bahagia. Apakah tujuan seperti itu salah, Pak? Tujuannya tidak pernah salah ya, Pak. Tujuannya tidak pernah salah. Hanya saja Prosesnya. tadi tidak imbang antara pemahaman bahwa kebahagiaan dalam pernikahan itu dicapai secara perlahan dan melalui perjuangan dan harapan ajaib tadi itu loh, Pak. Iya. Bahwa pokoknya begitu menikah pasti Bahagia. wing. Nah, yang mencelakakan sebetulnya itunya. Iya. Ya kan semakin besar kita berharap, semakin besar kemungkinan kita kecewa kan. Iya. Mungkin Apa sih ukuran kekecewaan adalah seberapa besar kita berharap itu. kebanyakan makan mie instan kali Pak ya. Jadi cepat, enak ya, padahal ada satu proses yang mesti dijalankan begitu Pak ya. Iya Pak, betul. Nggak salah pingin lebih bahagia ketika menikah, tetapi ada perjuangan yang harus diusahakan. Dan kadang-kadang pasangan itu yang tidak berusaha memperjuangkan itu, maunya langsung jadi ya. Oke Bu, kepada Ibu Linda nih ya. Ekspektasi seperti apakah yang masih dikategorikan wajar Bu? Atau sudah berlebihan dari seorang istri kepada suami dan sebaliknya dari suami kepada istri. Jadi kan kita punya ekspektasi, tapi ini nggak wajar. Ini masih wajar nih, dan ini kayaknya berlebihan. Kira-kira seperti apa tuh Bu? Selamat malam Bapak Ibu, ketemu lagi setahun yang lalu ya. Ya, jadi setiap kita punya ekspektasi itu kita yang tahu kadarnya. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi seberapa jauh sih itu wajar tidaknya, itu ukurannya harus kita yang mau melakukannya. Bukan si pembuat ekspektasi itu dulu. Karena ukuran saya bisa saja 5, Pak Jaro 6 atau 9 malah. Nah, yang wajar itu adalah yang bisa saya lakukan. Katakanlah Pak Jaro yang memiliki ekspektasi atas saya. Yang wajar adalah apa yang saya bisa lakukan. Contoh, saya bisa masak. Itu wajar ya Bapak Ibu ya, wajar ya. Tapi kalau Pak Jaro bilang saya harus bisa masak, masakan Jawa Timur 10 macam. Padahal saya orang Sumatera. Wajar enggak Bapak Ibu? Itu namanya tidak wajar. Jadi ekspektasi yang wajar dan tidak wajar itu bicara tentang kemampuan dari si orang yang mau melakukan, bisa melakukan. Sementara yang tadi punya ekspektasi itu bisa saja punya ekspektasi segini gitu. Saya mau kasih contoh lebih baik lagi. Ada sepasang suami istri, katakan Andrea dan John. Harapannya tidak ada yang nama Andrea dan John di sini. Tapi kalaupun ada itu bukan menyindir. Andrea ini punya papa sangat rajin bertukang. Jadi bisa dikatakan semua di rumahnya alat-alat lemari apa dan sebagainya yang bukan besar-besar itu papanya yang buat. Tetapi kalau yang gede-gede sekali kayak pintu gitu enggak. Nah ketika dia menikah dengan John, John punya ayah yang kerja kantoran sehingga John tidak punya skill untuk bertukang. Andrea di dalam angan-angannya menghidupi bahwa papa bisa tukang. Harusnya John bisa. Nah di dalam perjalanan pernikahan mereka, Andrea bilang, John itu kitchen setnya rusak. Ya nanti kita panggil tukang. Itu kursi bangku anak-anak rusak. Ya udah tinggal telepon aja. Nih nomornya. Berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai tahunan suatu saat anak mereka Bobby sakit. Bobby tidak ada di sini. Apa yang terjadi? John pulang kantor telat. Begitu dia sampai rumah, ledakan Andrea. Masuk ledakannya apa? Kamu tidak pernah
becus, kamu tidak pernah peka, kamu nggak pernah peduli dengan apa yang ada di dalam rumah ini. Lihat, ini rusak, bla bla segala macam. Itu mulai dari kan para wanita ahli ya. Mungkin dari mulai setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bapak-bapak pada ketawa di sini, itu bisa datangnya hari itu ledakannya. Nah, apa yang terjadi di dalam benak Andrea? John ini harus seperti papanya yang pintar bertukang. Sementara dalam pemikiran John, aku kan nggak bisa bertukang. Aku kerja kantoran dan aku selalu memenuhi kewajibanku untuk sebagai breadwinner atau tulang punggung. Itu paling sedikit. Iya. Tapi kan begini Bu ya, ada juga misalnya ekspektasi misalnya yang tahap wajar misalnya ya. Betulin lampu gitu ya. Ini ada suami-suami yang merasa, aduh ini bukan urusan saya nih seperti ini. Jadi apakah ini dalam tahapan tuntutan yang wajar kah? Gitu ya. Seharusnya itu wajar. Seharusnya itu wajar dan bisa diperbaiki. Tadi kita bicara tentang golongan atau kelompok yang tidak wajar dan yang tidak wajar. Yang wajar adalah saya bisa masak, itu dulu. Yang gak wajar adalah ketika Pak Jarwo bilang, saya mau kamu seperti Mak bisa masak 10 macam setiap hari. Wah, saya tidak, karena saya nggak pernah masak sebegitu hebohnya, dan saya dari Sumatera misalnya seperti itu. Jadi itu Pak. Kita harus bisa membedakan kalau ini memang wajar, misalnya wallpaper ini coel, ada sisanya boleh dong bilang itu masih wajar. Tapi kalau kemudian kita pasang wallpaper ini sendiri, itu nggak wajar. Gitu. Nah ini juga ada masalah ekspektasi dalam hal ekonomi ya. Dalam hal ekonomi kita kan mengharapkan khususnya ya istri kepada suami ya supaya kebutuhan itu bisa dipenuhi. Dalam tahap seperti apa ini katakan wajar atau ini sudah dikatakan wah berlebihan nih ekspektasi terhadap dalam hal ekonomi gitu ya. Ada nggak kira-kira dalam hal ini kriterianya? Saya sih sebetulnya lebih mendefinisikan ya Pak ya, bahwa ekspektasi yang realistis itu adalah harapan yang memang dapat dipenuhi oleh pasangan. Menurut apa? Menurut kemampuannya, pertama. Kedua, menurut kebiasaannya. Artinya, mampu gak sih pasang lampu kayaknya ya? Dia punya kebiasaan gak? Kalau tidak, lampu urusannya sama setrum loh. Orang berpikir gitu kan. Lalu juga upaya serta sukacitanya dalam memenuhi itu. Soal ekonomi tadi, apa yang diharap? Berapanya? Atau dia harus mendapatkannya melalui cara apa? Gitu kan? Kalau sudah mulai cara apa kan tergantung kemampuannya, gitu. Tergantung kebiasaannya, tergantung sukacitanya dia melakukan. Becak itu semua orang bisa nggak? Tapi apa ya itu kemampuannya? Apa itu sukacitanya? Seperti itu Pak, kira-kira. Jadi tuntutan ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan juga. Iya. Asal kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi, ya, kira-kira ya. Atau juga mungkin ada juga orang yang sebenarnya bisa upgrade gitu. Iya. Oh ini dia bukan toko, dia bisa upgrade. Dan istri tuntut seperti itu bisa lebih maju, itu juga apakah salah gitu Pak? Sebetulnya harusnya tidak perlu sampai pada tuntutan ya. Harusnya kesadaran dulu yang dulu. Artinya kan memang tanggung jawab sebagai breadwinner, sebagai mencari nafkah, memikirkan kecukupan itu kan Pak. Nah ketika seringkali orang kan ngomong tentang tujuan karena merasa kurang, perlu tambahan, lalu menyebutkan sekian, biasanya begitu kan. Dicapai dengan cara apa? Nah itu tadi yang saya definisikan tadi Pak. Perhatikan kemampuan orang yang dituntut, perhatikan kebiasaan orang yang dituntut. Bukan berarti ini sebagai pembenar bahwa aku nggak mampu, aku kan bisa belajar. Memang benar gitu ya Pak. Tapi kemudian juga mencakup sukacita dan sebagainya.
Seperti yang saya katakan, beca itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Tetapi apa ya itu? Apa yang begitu gitu ya Pak? Apa itu? Saya tambah dikit ya Pak ya. Boleh. Jadi memang ketika kita mau mengawali pernikahan, seyogyanya memang kita duduk bareng berdua. Berapa sih kebutuhan kita? Saya sharing apa yang kami lakukan. Itu kami akan duduk bareng dan upgrade kebutuhan kami ketika ada alokasi yang nambah. Katakan anak-anak belum ada waktu itu, terus harus ada alokasi untuk mereka. Kemudian mereka harus sekolah, alokasinya nambah. Begitu juga rumah, kebutuhannya lebih dan sebagainya. Nah, kebutuhan itu sendiri kan tiap keluarga beda, relatif kita katakan. Jadi kita tidak bisa mengatakan 10 keluarga itu sama kebutuhannya, nggak bisa juga. Tetapi kita harus tahu bahwa kita itu punya batas gitu. Jadi harus kita juga bisa mengatakan, jangan sampai kita seperti punggung merindukan bulan. Cukup 1 juta kita bilang enggak, harus 5, itu kita ngoyo namanya istilahnya. Tetapi ada yang kedua, kalau kita memang tidak berusaha. Ini yang tadi mungkin Bapak punya pertanyaan. Kita merasa bahwa ya udahlah, mau ngapain, istriku lebih pintar kerja, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini enggak dibenarkan gitu. Jadi yang harus kita pahami, saya sudah meletakkan usaha maksimal, harus ke situ. Bahwa kemudian nanti ada yang kita bisa simpan untuk tabungan, karena kita punya biaya sekolah mahal sekali, kenapa enggak gitu. Jadi sebetulnya lebih kepada situ, kita mau berusaha. Kebanyakan kalau kita sudah tahu istri pintar cari duit, udahlah cincai gitu ya. Padahal kan enggak begitu rumusnya. Saya sebagai tulang punggung yang diberikan oleh Tuhan di Kejadian 3, dengan susah payah engkau akan mencari kerja. Itu sebenarnya Tuhan meletakkan itu ke punggung laki-laki, ke pundak laki-laki. Bahwa istri bisa itu komplementer atau pelengkap gitu. Dan istri juga tidak boleh congkak maka aku lebih hebat. Itu nggak bisa. Masuk ke Amsal 31 lagi. Wanita yang bijak begitu Pak. Silakan. Oke. Bu, menurut Ibu Linda, dampak apa sih yang bisa timbul ya jika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita? Ya, pertama sekali memang ada kemarahan, ada rasa jengkel, ada rasa frustasi, ada juga kerenggangan di dalam hubungan. Karena kita mulai merasa nggak percaya. Kamu dulu kayaknya hebat, kamu dulu menjanjikan sekali. Ternyata kamu malas, misalnya gitu. Dan ini menyebabkan akhirnya rumah tangga itu semakin lama semakin tidak hangat. Kita akhirnya saling menjauh dan tinggal tunggu pemicu saja untuk kita meledak satu sama lain. Meledaknya itu tidak harus bercerai. Kita ribut di depan anak-anak itu meledak juga. Meledak itu juga ketika kita itu pindah ke rumah papa, mama, balik gitu ya. Juga bisa ya. Iya, atau sekarang paling enak apa Bapak Ibu? Medsos, itu juga ledakan. Jadi macam-macam. Pulang kantor, ada klien kami seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami konselor. Ada klien kami yang bilang aku nggak akan pulang sampai jam 9 malam. Ledakan juga itu Pak. Ada rasa frustasi, merasa bahwa aku udah nggak bisa aman dengan hubungan kami. Gitu, Pak. Ya, selain kemarahan tadi ya, kalau ekspektasi dengan realita nggak sama, maka timbul kemarahan. Selain kemarahan, mungkin apa saja yang bisa timbul selain kemarahan? Konflik. Jadi biasanya akar masalahnya itu sebetulnya ekspektasi. Tetapi begitu itu urusannya dengan anak, meledak tadi yang Andrea saya cerita, itu bisa saja kita mengait kemana-mana dan seperti tunggu nyetrum aja gitu. Apalagi selain konflik itu artinya juga bisa hubungan itu jadi renggang atau dingin. Kita nggak pengen ngobrol sama dia. Ngapain ngobrol sama kamu? Kamu ternyata bohong sama aku. Bisa seperti itu. Jadi banyak sekali. Boleh dikatakan dari hubungan suami istri yang punya masalah itu istilahnya kalau kita mengenal multi level marketing. Iya. Jadi ini juga bisa multi level emosi, ya. Kemarahan terhadap pasangan, ke bawah-bawah juga ya. Kemarahan kepada anak, kemarahan juga kepada
orang lain, mungkin Dan kepada bisa orang tua. marah pada Tuhan, Pak. Bisa juga marah sama "Oh, Tuhan. Tuhan jodohin saya dengan manusia kayak gini sih gitu ya. Padahal yang milih bukan Tuhan loh, kita yang cari sendiri. Kalau mau ditelusur asalnya, kok bisa sih nggak sesuai ekspektasi terus marah? Sebenarnya sebelum marah didahului kekecewaan kan Pak. Ya. Kekecewaan karena merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, bahkan sekedar keinginan yang tidak dipenuhi, itu menimbulkan kekecewaan. Lalu yang dituntut merasa tidak mampu, merasa dianggap tidak mampu, merasa dilecehkan, dan dua memiliki ekspektasi. Pertama adalah konsep yang salah atas peran di dalam pernikahan, Pak. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan adalah proporsi 50-50. Artinya saya bertanggung jawab 50% tanggung jawab keluarga ini, pasangan saya 50% tanggung jawab keluarga ini. Meskipun pada prakteknya gak selalu pada angka 50 itu ya Pak, bergeser ke sana. Nah, hal ini sebetulnya tidak demikian konsep pernikahan itu gitu. Karena dari sisi saya akan selalu melihat bahwa proposisi yang saya berikan kepada keluarga akan jauh lebih besar dari Bu Linda. Saya kerja kok, saya apa, gitu-gitu ya Pak. Dari sisi Bu Linda juga akan melihat proposisi yang diberikan kepada keluarga ini lebih besar dari saya gitu. Aku ngurus anak, aku ngurus ini, aku masih profesional juga gitu-gitu. Nah, hal-hal itu yang menimbulkan tuntutan tadi Pak, menimbulkan kesalahpahaman itu. Jadi pernikahan itu sebetulnya bukan proposisi 50-50. Kalau mau boleh dikatakan pernikahan itu adalah proposisi 100-100 Pak. Saya harus bisa memberikan 100% kepada keluarga saya, pasangan juga seperti itu. Nah kalau itu kan saling melengkapi, gak ada kekurangannya Pak. Dari saya 100% gitu kan. Lalu ada yang kedua Pak. Ini boleh ada pertanyaan Ya, Pak. silakan, Bisa saya konkretin enggak Pak ya? Misalnya pertanyaan yang ini nih. Peran 50-50 menjadi 100-100 gitu. Iya. Jadi ini kira-kira seperti apa sih peran dari 50-50 jadi 100 juga hal 100. Misalnya di dalam hal mendidik anak misalnya. Betul itu Pak. Ya. Ya. Kalau 50-50 seperti apa? 100 Ya. seperti apa kira-kira? 50-nya biasanya begini. Saya yang cari uang ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Kamu didik anak. Kamu ngurus rumah. Mendidik anak itu termasuk di sana. Gitu. Lalu setelah itu berjalan, sang istri merasa, kok tugasku lebih berat ya gitu. Aku 70 kayaknya kamu 30 deh. Ambillah 20%. Apa? Household chores. Pekerjaan rumah gitu misalnya. Mbok bantu ngepel, enak aja gitu. Nah kayak gitu Pak. Bagaimana 100% mendidik anak adalah tugas ibu dan juga tugas bapak. Bertanggung jawab untuk mengurus rumah adalah tanggung jawab ibu, tapi juga dibantu oleh peran bapak. Apa yang bisa saya lakukan untuk mempermudah pekerjaan pasangan saya, harusnya saya lakukan. Kebahagiaan pasangan saya adalah kebahagiaan saya. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi setiap tugas sebenarnya sama-sama 100% ya. Iya. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 100% suami, 100% istri, mendidik anak 100% suami, 100% istri. Oleh sebab itu perlu yang namanya kerjasama yang baik dan saling pengertian ya Pak ya.
Oke. Saya melanjutkan Pak, ada yang kedua Pak. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah nostalgia masa lalu. Khususnya sebelum menikah. Ketika kita merasa mendapatkan kemudahan-kemudahan, pelayanan-pelayanan, kenyamanan-kenyamanan yang kita peroleh. Entah dari orang tua, dari saudara, atau dari lingkungan. Itu kita berharap, itu tetap kita dapat pada waktu pernikahan. Melalui siapa? Melalui pasangan kita. Itu tuntutan Pak. Bu Linda tadi cerita tentang Sopo John tadi ya. Dituntut oleh John yang tidak realistis, yang harus nukang itu. Saya juga ada ilustrasi nih. Edi itu merasa bahwa ibunya itu adalah ibu rumah tangga yang baik. Karena ibunya itu senantiasa mengurus keperluan dia, bapaknya, adik-adiknya. Soal menyediakan pakaian buat sekolah, ke kantor, masak dan sebagainya. Nah Edi itu menikmati itu. Itu nostalgia masa lalunya. Ketika dia menikah, dia berpikir bahwa Hesti istrinya Harus seperti itu. iya, tapi tidak lakukan. Bahwa Hesti tidak secakap ibunya. Karena Hesti tidak pernah masak. Hesti tidak menyiapkan pakaian kerjanya. Sehingga dia berpikir, kayaknya pernikahanku tidak bahagia. Ini masih di unek-uneknya Edi ya Pak. Lalu akhirnya, ya sudah karena Hesti nggak menyediakan makan, dia lebih banyak kalau pulang kantor ke rumah ibunya dulu Pak. Supaya bisa makan masakan rumahan itu dan menikmati kebersamaan dengan ibunya. Padahal kalau kita ngelihat latar belakang Hesti itu, Hesti ini dibesarkan oleh seorang wanita karir. Yang ya kehidupannya habis di kantor. Yang kadang sering juga keluar kota, bertugas dan sebagainya. Profesional lah ibunya. Nah, di rumah Hesti ada banyak orang yang mengerjakan itu. Masak, setrika, artinya punya banyak ART gitu Pak. Sehingga Hesti memang tidak terdidik untuk masak gitu. Memang tidak terdidik untuk seperti itu gitu. Dan Hesti juga profesional. Sehingga meresponi Edi yang sering pulang ke rumah ibunya untuk makan, bagi Hesti Kak masalah gitu. Itu kisah tentang Edi dan Hesti. Apa respon kita? Apa tanggapan kita terhadap berjalannya rumah tangga yang seperti ini? Saya tidak tahu. Hesti menganggap Edi makan di rumah ibunya yang seperti itu menjadi biasa itu. Apakah sudah ngomong Edi lalu Edi tetap dablek gitu ya? Atau karena menyerah atau apa, tapi saya melihat sesuatu yang menjadi aneh gitu. Yang dianggap sebagai sebuah kewajaran karena gak pengen ribut aja gitu. How come gitu. Itu sih Pak yang sering menimbulkan tuntutan-tuntutan yang tidak realistis itu. Jadi kalau latar belakang itu kan bisa menjadi sebuah masalah ya. Iya Pak. Artinya misalnya tadi disampaikan ada seorang ibu yang mengurus segala kebutuhan anaknya dan anaknya akhirnya menuntut yang sama kepada istrinya. Ini jadi sebuah hal yang menjadi masalah ya. Nah, kira-kira dalam hal seperti ini ya, kira-kira bagaimana kita, mungkin ada juga misalnya pasangan yang dari latar belakang keluarga yang kaya. Misalnya seorang pria, segala kebutuhan keluarganya dulu terpenuhi, akibatnya kerjanya juga jadi tidak semangat dan sebagainya. Dan istri pasti menuntut lah ya, oh ini kenapa nih suami saya begini dan sebagainya ya. Nah kira-kira dalam kondisi seperti ini tuntutan seorang istri terhadap suaminya, ayo semangat kerja, itu adalah sesuatu yang ya udahlah latar belakangnya gitu ya kita terima aja.
Atau sebenarnya memang harus dituntut untuk lebih. Ya lu sebagai kepala keluarga harus penuhi kebutuhan keluarga. Ya. Sepanjang bahasanya tuntutan ya Pak, tidak pernah membawa efek yang lebih baik. Karena kebutuhan dasar manusia itu kan dihargai, diakui, dianggap berjasa, diterima. Tuntutan itu menunjukkan bahwa lu masih kurang gitu. Apakah hal itu tidak bisa diperbaiki? Bisa Pak, bisa. Saya dan Bu Linda berasal dari keluarga yang betul-betul berbeda latar belakangnya. Mau cerita tentang Mbak masak. Ibu saya itu pintar masak Pak. Jadi saya tuh sangat kritis terhadap masakan. Kalau mau boleh kasar ngomong gak enak gitu tuh gampang, saya bisa punya standarnya gitu. Dan saya menyukai masakan rumahan. Seperti cerita Edi tadi itu. Sementara Bu Linda bukan orang yang hobi masak. Tapi apa yang Bu Linda lakukan? Bu Linda mencoba apa ya? Belajar mengadaptasi itu loh. Bahwa orang ini suka makan di rumah. Itu kebahagiaan bagi saya kalau saya berhasil tetap membuat seperti itu. Bu Linda belajar masak. Bapak Ibu, Bu Linda orang Batak. Tapi kalau masak soto lebih enak dari ibu saya. Masak rawon jago. Saya pintar masak Pak. Saya sekarang enggak bisa masak rawon. Bu Linda sekarang kayak gitu Pak. Kayak begitu. Sementara saya datang dari keluarga yang proletar lah gitu ya. Yang memperjuangkan hidup itu menit demi menit gitu. Jadi enggak ada waktu makan bersama. Siapa yang sempat makan dulu lah. Gitu. Yang penting kerjain tugasnya terus seperti itu. Ketika saya berumah tangga dengan istri dari keluarga yang sangat teratur, jengah Pak. Saya makan cepet Pak, karena kebiasaan itu. Saya makannya cepet, karena kebiasaan itu kan. Setelah makan, saya pergi Pak dari meja. Dia melongo loh, ini gimana loh. Sampai saya punya anak masih begitu. Ibu Lina ya pelan-pelan ngajarin gitu ya. Saya pikir-pikir kalau dia bisa beradaptasi dengan sesuatu yang bukan kebiasaannya, kenapa saya nggak bisa? Saya mencoba dan lumayan lah. Menurut evaluasi Bu Linda cukup layak. Oke. Gitu Pak. Jadi bukan menuntut, lebih bagaimana kita bisa beradaptasi dan mendorong juga. Ya, pertama memaklumi dulu Pak, memaklumi, lalu menata, ngajarin dan sebagainya ya Pak, lalu menerima kembali itu. Ini boleh pertanyaan yang lebih sifatnya pribadi. Oh mari Pak, mari. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi kita masih sudah mendengar berapa prinsip-prinsip ya dari narasumber. Tapi tentunya prinsip-prinsip adalah sesuatu yang harus dihidupi ya. Nah sekarang lebih kita tanyakan masalah yang sifatnya lebih pribadi ya. Pak Jarwo dan Ibu Linda waktu menikah pasti kan punya ekspektasi nih. Oh Pak Jarwo saya harapkan begini. Pak Jarwo terhadap Bu Linda juga punya ekspektasi. Oh saya harapannya seperti ini. Tapi kenyataannya pasti juga ya. Ada yang terpenuhi, ada juga yang tidak. Nah bagaimana kira-kira Bapak nih ya bisa sharing mungkin atau Ibu bisa sharing ekspektasi apa dan bagaimana akhirnya bisa mengatasi hal itu sehingga bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Kami menikah sudah menjelang lampu merah Bapak Ibu. Saya 33, Pak Jarwo 36. Artinya saya sudah pernah mengatakan kepada orang tua saya nggak akan menikah kalau hanya status. Nah ketika saya melihat ibu saya menangis, ini saya cerita backgroundnya dulu ya Pak. Saya pikir sesedih itu ya orang tua. Nah di situ saya bilang ke Tuhan, saya janji ke Tuhan. Tuhan kalau memang saya harus menikah, pertemukan saya dengan orang yang mencintai Tuhan. Itu ekspektasi pertama saya. Cinta Tuhan ya Bu ya. Ya.
Cinta Tuhan nggak Pak? Pak Jarwo ada Bu ya kriteria itu ya. Cinta Tuhan. Iya, Puji iya Tuhan sangat. ya. Dia ikut Kristus sendiri, dia dipanggil Tuhan secara pribadi tanggal 7. Bukan maksudnya, bukan. Dia nyangkut di jalan Tuhan umur 7 tahun sendiri. Bukan karena orang tua yang saya. Kalau saya memang otomatis, orang tua saya Kristen dua-dua, saya jadi Kristen gitu. Jadi dia bergumul sendiri, dia mengenal Tuhan dan dia dipertemukan dengan seorang guru yang hebat lah. Waktu itu anak Tuhan juga. Pendeta Abednego. Nah saya sendiri yang kedua adalah saya kepengen dong orang yang rajin. Yang mengayomi saya, yang melindungi saya seperti ayah saya yang rajin. Ayah saya pegawai pemerintah, pegawai negeri. Jadi saya tidak pernah lihat ayah saya itu malas, rajinnya luar biasa. Nah Pak Jarwo karena dari kecilnya sebagai ayah, karena 7 tahun dia sudah mulai kerja buat ibu nyari uang, terus sedikit-sedikit nyetor ke ibu mertua, maka ada sedikit sifat mainnya sebetulnya. Mainnya misalnya begini, kami pergi ke satu tempat terus nanti jalan ke sana gitu. Nah kalau saya enggak, saya sangat lurus. Nah, tetapi pada waktu itu saya mencoba memahami latar belakang Pak Jarwo. Oh dia dari latar belakang ini, oh dari 7 tahun dia udah mulai jadi ayah buat keluarganya. Karena papa mertua, ayah mertua itu tidak, maaf saja tidak berfungsi sebagai ayah. Di dalam pemahaman saya pengenalan tentang latar belakang Pak Jarwo lah, saya menurunkan ekspektasi saya Pak. Dan saya coba memahami ada banyak area yang Pak Jarwo lulus. Saya nggak ada ekspektasi. Saya nggak suka orang merokok walaupun saya tidak katakan dia tidak merokok sama sekali. Saya nggak suka orang peminum walaupun saya tidak masukkan ekspektasi dia tidak suka minum. Saya nggak suka orang yang tebar pesona. Dia kayaknya main mata nggak ya? Tapi Enggak, sudah terpersona dari naturnya bawaannya. Kalau enggak saya pulangin nanti. Tapi artinya itu Bapak Ibu, Tuhan memberi kepada saya lebih daripada ekspektasi saya. Bahwa kemudian yang tadi saya bilang ada sedikit-sedikit, saya pikir itu bukan besar dan gak harus diperbesar gitu. Tetapi intinya kami dua bertumbuh dan kami banyak sekali kami dialog. Itu yang paling penting sih Pak, dialog. Misalnya ketika yang tadi Pak Jarwo tiba-tiba habis makan pergi, saya bilang Pak, kalau makan duduk dulu sampai semua selesai gitu ya. Lah aku dulu gak punya meja makan ya sekarang kan punya, coba nikmati gitu. Jadi saya pikir tuh hal-hal kecil yang bisa jadi konflik kalau kita mau pertajam misalnya begitu. Suaranya Pak Jarwo karena dia juga dari Jawa Timur, dia trainer itu kenceng. Kalau misalnya manggil anak, suaranya kencang, anaknya bisa kadang-kadang kaget, masih bayi waktu ya. Tetapi itu kemudian saya bilang, Pak kalau anak kecil gak boleh digituin, nanti kaget gitu. Pak Jarwo langsung turunkan. Jadi saya pikir harus begitu sih ya berdua. Apakah itu sesuai persis dengan mau saya? Bisa jadi tidak. Tetapi saya menerima dia komplit dengan segala macam kekurangannya. Seperti halnya dia menerima saya lengkap dengan kekurangan saya. Oke. Gitu, Pak. Oke, ini dari Ibu Linda ya. Siap-siap nih Pak Jarwo mungkin ya. Kalau dari Pak Jarwo. Harusnya Bapak suruh saya ke sana dulu atau Pak Jarwo. Enggak. Yang sifatnya umum aja Pak. Iya. Kalau pribadi nanti secara pribadi ya. Ya, saya sih sebenarnya tidak terlalu banyak membangun ekspektasi. Pertama karena saya tahu beliau ini Pak. Kami itu menikah setelah 13 tahun ketemu. Meskipun 11 tahun pertama itu enggak pernah ketemu lagi. Cuman ketemu, menaruh hati, terus gak ketemu gitu Pak. Dan saya merasa dia pasti udah enggak ingat. Itu iya. 11 tahun kemudian saya baru ditemukan lagi, 2 tahun kemudian baru kami menikah. Nah selama perjalanan itu saya cukup mengenal dia gitu. Artinya ketika saya mencoba membangun sebuah ekspektasi, itu kan dari pengenalan yang singkat tadi itu aja. Tapi ternyata kami memasuki
dunia pernikahan kami, apa yang saya terima itu jauh melebihi ekspektasi saya gitu. Saya merasa terberkati mendapatkan istri Bu Linda ini, Pak. Saya dengan sepenuh hati gitu, berani declare kemanapun gitu, bahwa nothing compares to her bagi saya. Itu sih Pak, saya nggak bisa banyak cerita soal itu. Iya. Kita kasih tepuk tangan ya. Kiranya para suami seperti yang ada di tempat ini bisa mengucapkan hal yang sama kepada pasangannya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pasangan saya. Amin. Amin. Tapi ingat, mesti berjuang dan mengusahakannya. Nah, kadang-kadang tuntutan kita itu relatif, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada yang kita anggap ideal 8, pasangan kita 5 ya. Maka waktu kita tuntut 8, kemampuan dia 5 jadi masalah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada patokan umum? Pasti kalau patokan umum kita bicara tentang firman Tuhan nih. Kalau bicara tentang firman Tuhan, semua harus mengejar itu ya. Nah pertanyaan kepada Bu Linda nih ya. Apakah ada patokan umum gitu ya yang berdasarkan firman Tuhan sehingga kita bisa ya kalau nggak pakai kata menuntut lah ya, mendukung, mendorong pasangan kita supaya mencapai tahap itu. Ada satu ayat dalam Yohanes 15 ayat 13 ya, saya pikir itu indah sekali. Tidak ada kasih yang lebih besar pada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada seseorang gitu ya, memberikan nyawanya kepada seseorang sahabat. Tetapi sahabat itu saya mau kurung dengan tanda kutip pasangan. Artinya ketika saya menikah dengan Pak Jarwo, saya sudah mengatakan bahwa dia adalah sahabat saya. Dan sahabat saya yang lainnya sebelum kami menikah itu menjadi sahabat yang setelah Pak Jarwo. Artinya ketika saya punya ekspektasi banyak sekali di pikiran saya, maka yang saya lekatkan kepada dia bukan lagi ekspektasi itu tetapi kasih itu sendiri. Kasih itu menutupi kekurangan, kasih itu menutupi pelanggaran, kasih itu menutupi segala macam kecacatan. Tetapi yang lebih penting lagi di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini adalah memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Ketika saya melihat Pak Jarwo bekerja, dia nggak pernah mempermasalahkan, saya buka rahasia Bapak Ibu dari mulai kami menikah sampai hari ini Pak Jarwo tidak pernah punya rekening simpanan. Kami punya joint account yang kami terbuka sekali. Itu salah satu ukuran transparansi kami. Tetapi Bapak Ibu nggak boleh nyontek kalau misalnya coba dibicarakan lagi baik-baik dengan pasangan. Artinya begini, saya melihat dia tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan, tidak pernah mengeluh waktu saya baru punya baby, kemudian tangan saya abses karena bekas infus itu ditendang sama putri kami. Sebulan Pak Jarwo yang mandiin anak kami dan saya sama sekali tidak, bukan saya yang pegang kecuali pas lagi ASI. Nah banyak sekali hal-hal yang saya lihat dia mengorbankan dirinya bagi keluarga. Apakah Pak Jarwo punya kekurangan? Oh banyak juga, tetapi saya lebih melihat dia berupaya lebih. Itu yang membuat saya jatuh cinta terus sama dia gitu ya. Apakah kemudian kita bisa mengatakan hanya ini? Enggak, saya mau minta kita juga melihat dari Filipi 2:2-7. Ini tulisan Paulus yang mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi ketika kita sudah menikah, jangan kemudian saya ke utara, Pak Jarwo ke selatan. Itu 1 tahun pertama kami bergumul dengan itu. Karena kami sama-sama sudah umur lewat 30, kami punya ego yang tinggi sekali. Saya kerja, Pak Jarwo juga kerja. Kami dua punya posisi yang sama-sama penting istilahnya. Tetapi kami tahu bahwa kami tidak akan kemana-mana kalau kami tidak sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Kami tahu rumah tangga ini mau kemana, harus berdua. Kalau satu pasti akan ketinggalan, rumah tangga kami tidak ada apa-apanya. Dan itu tidak satu malam Bapak Ibu, kami terus, sampai hari ini kami terus. Artinya tidak mengatakan bahwa perjuangan pertama itu terus sekarang kami berhenti, enggak. Kami terus mencoba mengenal, saling mengenal. Masih berproses terus sampai Tuhan memanggil. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Nah ini, saya apakah tadi yang Pak Jarod mengatakan rumah tangga saya atau ayah ibu saya harmonis itu menjadi satu kesombongan? Enggak. Bagi saya itu malah menjadi satu PR besar. Saya berarti harus bisa menyediakan diri lebih ketika rumah tangga ayah ibu saya lebih baik. Supaya itu menjadi satu hal yang baik juga buat Pak Jarod untuk merasa bahwa oh ya rumah tangga begini yang baik. Bahwa kemudian kami juga membentuk atau bersinergi dengan aturan-aturan kami sendiri, iya. Jadi kami enggak mengadopsi total dari orang tua untuk kami. Karena itu adalah orang tua saya, ini adalah kami berdua, Sujarwo Linda yang berbeda. Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Kadang-kadang ketika berantem saya ngerasa loh, saya udah benar kok kamu gitu. Saya ingat waktu pas anak kami baru lahir, saya keasikan ngurus putri kami. Karena putri itu kan saya sudah menjelang 35 dan saya sempat nunggu 7 bulan. Itu cukup lama karena kakak-kakak saya langsung punya baby. Nah waktu itu saya sangat fokus sama dia sampai suatu hari, satu malam Pak Jarod bilang, aku sudah enggak diperhatiin lagi. Manja sekali bayi yang besar itu gitu ya. Tetapi Bapak Ibu saya masih masak pakai tangan saya sendiri. Saya termasuk kaku dalam itu karena ibu saya dulu bilang kalau kamu bisa melayani suamimu layani dia. Jangan suruh orang lain yang pegang. Saya masih menyediakan baju kantornya Bapak Ibu bayangin ngurus baby masih ngurusin bajunya gitu ya. Tetapi dia bilang katanya aku udah gak diperluin. Karena apa? Biasanya kami dua sarapan bareng. Malam makan bareng. Dan di dalam hati saya marah sekali, saya dongkol sekali. Saya bilang bagaimana kamu bilang begitu? Saya kan masih masak buat kamu, masih sediakan pakaian buatmu. Apa yang kurang dari saya? Saya nyusui malam-malam bangun. Ya kan saya juga bangunin kamu. Suaranya pelan karena lagi mau nikam saya gitu ya. Tapi pada saat itu 3 hari saya berpikir bahwa oh dia merasa kehilangan. Saya coba merasa bahwa apakah fokus saya beralih? Iya. Jadi saya pinter-pinter waktu pas anak ini biasanya gitu ya baby itu kalau kita lagi nyuap gitu biasanya gitu ya bayi itu tahu aja kita mau nyuap gitu ya. Tetapi itu begitu ada dialog bahwa saat itu saya marah sekali iya tipe saya marah di awal kami pernikahan saya diam. Saya tipe yang diam kalau lagi marah tetapi saya belajar untuk ngomong. Saya bilang saya masih perhatian sama kamu. Cuma saya berpikir bayi itu lebih perlu daripada kamu. Tapi akhirnya ya sudahlah. Saya belajar bahwa dia perlu saya duduk dekat dia perlu saya senyum dengan dia dan itu makanan itu lebih lahap dan sebagainya. Tapi itu salah satunya gitu ya, mari. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saya percaya sekali ketika Allah mengatakan bahwa rumah tangga itu atau hubungan suami istri seperti Kristus dengan jemaatnya itu bicara tentang Allah menaikkan derajat rumah tangga ini selevel dengan Allah dan jemaatnya, Kristus dan jemaatnya. Saya berpikir wow betapa kita itu disanjung oleh Tuhan di dalam hubungan rumah tangga yang memang Allah mengatakan tanpa aku kalian tidak bisa apa-apa. Itu sih Pak yang saya ambil dari dari Filipi ini, dari Filipi 2 ayat 2 sampai 7. Bahwa begitu Allah mengasihi kita sehingga kita dinaikkan levelnya hubungan suami istri menjadi disetarakan dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Dan saya percaya sekali rumah tangga kita hanya bisa berjalan ketika ada Kristus di dalamnya. Itu nilai-nilai bagaimana sikap Kristus betul, terhadap jemaat. mengasihi, mengampuni istri yang gak bisa masak atau yang suka marah-marah atau yang suka cerewet.
Sekarang saya istri, saya tahu hobinya kita ya. Kemudian mengampuni suami yang misalnya cuma komplain saja atau mungkin bawa uang kurang misalnya saja. Silakan Pak. Ya. Pak, Pak, kalau Pak boleh, Jarwo boleh ya, silakan. nambahin, turunan dari Filipi 2 ayat 2-7 itu Pak, itu yang menghasilkan sebetulnya prinsip proposisi 100-100 tadi. Bahwa pernikahan adalah pemberian 100% dari kedua pasangan. Komitmen untuk memberikan 100% bahkan ketika segala sesuatunya tidak sempurna. Yang penting komitmennya itu dan kesetiaannya untuk itu ya Pak. Prinsip memberi 100% berarti tanggung jawab saya dalam pernikahan adalah memberkati pasangan saya. Terus menjadi pertanyaan bagi kita adalah itu. Apakah saya memberkati pasangan saya? Dalam melakukannya, keinginan terbesar saya adalah untuk memungkinkan pasangan saya mencapai tempatnya yang paling diberkati. Apa maksud tempat yang paling diberkati di dalam kehidupannya adalah yakni tempat di mana kebutuhan, impian dan keinginannya terpenuhi. Sempurna, mungkin enggak gitu ya, tapi berusaha berkomit untuk selalu ke sana. Itu turunan Pak dari Filipi 2 ayat 2-7 tadi. Terima kasih Pak. Oke. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa mempersiapkan dulu ya. Di dalam tulisan boleh atau juga nanti secara langsung. Tetapi sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan satu lagu ya. Berkatilah keluargaku ya. Yang tadi. Saudara sekalian yang punya pasangan di tempat ini ya boleh bergandengan tangan. Yang gak bawa pasangan jangan istri orang atau suami orang yang dipegang ya. Kalau bawa pasangan saja ya pegang dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Tunggu, belum tampil. Dipersilakan Andre untuk tampilkan. Berkat bagi keluargaku. Ya. Saudara sekalian dipersilakan nanti untuk boleh mempersiapkan tulisan ataupun bertanya secara langsung. Kita sama-sama nyekan lagu ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan, pegang pasangan saudara, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita nyanyikan. Kiranya Tuhan berkati, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia,
damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan yang secara langsung, boleh mengangkat tangan dan nanti yang bertugas bisa memberikan mic untuk dipersilakan bertanya. Yang tertulis, ada yang tertulis? Yang mau tertulis boleh. Nggak ada, kalau nggak ada silakan Bapak Yudi. Selamat malam Pak Jarwo dan Ibu. Bu, yang sekarang kan kebanyakan kan sini udah pada nikah nih Bu semua. Ya, istilah sudah terlanjur kecewa. Nah gitu ya. Sudah terlanjur kecewa. Nah supaya keterlanjuran kecewa ini tidak berkelanjutan, apakah ada obatnya gak? Silakan saya kena nih. Bagaimana cara ngobatin nih? Ya sementara kita kan makin tua, bisa untuk cari duit kan semakin lemah. Tenaga juga apa-apa semakin lemah. Sedangkan tuntutan masih tetap. Bagaimana kita menyeimbangin sehingga atau bisa dibicarakan sehingga tuntutan dari istri gak terlalu tinggi, juga kita juga bisa mengimbanginya bagaimana cara? Makasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi yang Pak boleh langsung ya Pak? Boleh langsung ya Bu. Yang menjadi kendala kita udah nggak ada ngomong-ngomong ya Pak Yudi ya. Kebanyakan kita dalam rumah tangga setelah kita menikah kita ngerasa ngomongnya itu singkat, padat, jelas gitu ya. Padahal dulu waktu kita pacaran kan waduh itu 7 kali 7 kali 7 kali 7 biasanya. Nah apa yang menjadi bagaimana kita riset ulang juga nggak bisa. Itu hanya game yang bisa atau komputer. Yang apa yang bisa kita lakukan masih ada sebelum Tuhan panggil. Kita duduk bersama dialog dengan rendah hati tentunya. Artinya kita mencoba untuk membicarakan tuntutan-tuntutan kita. Suami biasanya harus tulis berapa puluh, misalnya istri berapa puluh. Kemudian masing-masing akan centang mana yang dia bisa penuhi. Dan kemudian mereka boleh tanya jawab, loh ini kenapa kamu lewati, kenapa kamu gak bisa. Habis yang ini saya mau kasih ilustrasi, ikan itu bisa gak Bapak Ibu naik pohon. Nah itu seperti kalau kita gak realistis itu seperti kita minta ikan manjat pohon. Jadi ada yang mungkin kita karena malas kita lewatin. Tapi ada yang belum bisa kita upayakan, masih usahakan, itu boleh. Jadi setelah kita diskusikan ini kenapa? Habis aku kalau ini aku suka misalnya ya naik toren, aku nggak bisa naik toren karena aku nggak bisa ketinggian. Misalnya gitu ya, Pak Jarwo itu nggak bisa naik toren. Kalau dulu waktu toren kami masih plastik saya yang suka bersihin toren. Di lantai dulu, contohnya saya buka rahasia. Nah tetapi itu. Kita harus rela untuk berbicara bersama tanpa ada pisau di belakang punggung. Tanpa ada jarum yang untuk kita tusuk. Tetapi kita mau ngomong ini ekspektasiku, ini ekspektasimu. Kemudian yang tadi kita centang masing-masing mana yang bisa. Kemudian kenapa enggak bisa kita harus bicarakan. Dan harus bisa terima ketika pasangan mengatakan aku enggak bisa lah itu. Lah masa kamu gak bisa sih ngasih uang 1 juta 1 bulan? Gak bisa karena dari kantor udah ngasih 800. Udah ibu-ibu jangan diterusin. Nanti nyolong suaminya, kasihan. Udah kita ibu-ibu yang harus rela untuk TikTokan pre dulu deh gitu ya. Lipstiknya gak usah sebulan sekali, mungkin bisa 6 bulan sekali misalnya gitu. Hal-hal yang mana kebutuhan, mana keinginan kita juga harus bisa membantu suami dari sisi itu kalau toh kita gak bisa bantu dari sisi ekonomi. Nah setelah itu yuk kita sama-sama mau belajar. Artinya kita kasih waktu atau ruang belajar.
Tadi yang Pak Jarod cerita soal pergi dari meja makan, saya enggak otomatis ayo 1, 2, 3 pecat, enggak begitu. Tapi saya izinkan dia sampai setahun itu belajar untuk bisa duduk di meja, di kursi, di meja makan. Dan saya pikir itu yang harus kita lakukan sebagai pasangan. Tapi saya bilang, Pak, tapi kalau ada papa sama mama duduk di kursi ya supaya mereka senang nih. Jadi suami nggak merasa didikte karena para suami dari sononya itu tidak boleh didikte. Mereka lahir sebagai manusia superior. Nah kita yang kadang-kadang dongkol, masa dibilang gitu aja tersinggung sih, kita suka begitu. Jangan, kita tidak boleh melihat tersinggung tapi kita melihat bahwa oh ya ini pride dia yang kita sedang gencet kalau kita paksa-paksa atau telunjuk kita begini-begini ke suami. Begitu juga suami ketika istri misalnya tidak mampu melakukan sesuatu, kenapa? Kalau memang nggak bisa, misalnya istri bilang, ya aku kan nggak bisa masak. Setiap aku pegang ini, aku mual, aku muntah, jangan diterusin. Ada mbak di sebelah yang jualan. Atau udah kamu masak sederhana aja. Nah ruang untuk bisa saling menerima itu yang kita sulit kadang-kadang. Karena di pikiran kita, kamu kan manusia dewasa. Ya, itu sih Pak Yudi yang kurang lebih. Kita kurang menyediakan waktu untuk belajar kalau saya bilang. Karena saya percaya sekali Tuhan tuh memberikan kita kapasitas untuk belajar. Nah kalau kita sudah marah sama pasangan, waduh boro-boro kita sengaja melanggar apa yang pasangan benci. Umumnya begitu sih. Jadi masih bisa Pak, kita belum dipanggil Tuhan kok, masih bisa. Jadi ini pesan ya Pak, untuk kedua pasangan sebetulnya ya. Bukan hanya yang dituntut atau bukan hanya yang menuntut. Jikalau kebersamaan dan kesatuan itu menjadi hal yang paling prioritas dibanding sekedar kepuasan atau kenyamanan, maka kami menyarankan para pasangan untuk bisa belajar menerima pasangan kita apa adanya. Dan bersedia menata kembali ekspektasi kita. Kadang yang salah bukan pasangannya, ekspektasinya yang salah. Setelah berjalan bertahun-tahun kan teruji tuh. Gak terpenuhi toh. Ya memang itu tadi, underrate tadi. Nah itu yang dievaluasi, itu yang diperbaiki. Lalu kemudian berdua kembali merajut kebersamaan jalan. Demi pertumbuhan bersama menuju kedekatan dengan Tuhan. Tentunya juga memperhatikan rencana serta kehendak Tuhan. Itu. Boleh saya sederhana, tapi gak gampang melakukannya. Boleh saya tanya sedikit Ya, Pak ya. Silakan Pak. Ini kan ada kalimat menerima apa adanya. Ya. Ya. Terus kedua kan ada yang namanya tuntutan. Tuntutan tadi. Saya ambil contoh begini. Tuntutan adalah setia. Ya, untuk setiap kita dengan pasangan. Ya. Tapi ada tipe-tipe yang tanda petik ya, pria mata keranjang misalnya. Ya, kan ada kalimat terima apa adanya gitu ya. Nah dalam konteks seperti ini bagaimana menerima apa adanya dengan tuntutan yang setia? Kata menerima apa adanya kan tidak berdiri sendiri Pak. Di belakang tadi saya sampaikan demi pertumbuhan bersama menuju kedekatan dengan Tuhan. Kalau masih suka lirik itu menandakan kita semakin dekat dengan Tuhan enggak? Pertanyaan kan begitu. Artinya mencari, memahami, dan menghidupi kehendak dan rencana Tuhan itu harus menjadi dasarnya. Untuk bahkan penerimaan itu Pak, enggak mungkin bisa kita lakukan sendiri kalau tidak ada anugerah dan campur tangan Roh Kudus. Jadi penerimaan itu apa adanya bukan berarti kita berdiam diri, tapi saling mendorong ya Pak ya. Iya Pak. Okay. Menerima apa adanya itu lebih dikontraskan dengan tidak menuntut, yang tidak realistis tadi. Mungkin arahnya lebih ke arah sana Pak. Terima kasih.
Oke. Di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Oke, Lisda. Selamat malam Pak Rusdi, Pak Jarwo dan Bu Linda. Perkenalkan saya Lisda, saya belum berkeluarga, masih single. Cuma saya cukup terberkati dengan sesi malam hari ini. Saya boleh menangkap bahwa pernikahan yang sehat itu, yang punya ekspektasi yang sehat itu setidaknya ada 5 ya dari sharing Bapak dan Ibu gitu ya, yang saya tangkap. Pertama, understanding gitu ya, saling mengerti pasangan. Yang kedua, teachable, belajar untuk rendah hati, self upgrade gitu ya. Yang ketiga, adaptasi dengan pasangan. Yang keempat, acceptance, penerimaan. Dan yang kelima, ya Kristus itu sendiri gitu ya, hubungan Kristus dengan jemaat. Dan saya cukup terberkati, ini hal yang baru buat saya gitu ya. Dan pertanyaan saya adalah, tadi saya sudah mendengarkan sesi mengenai bagaimana kita boleh menyelaraskan ekspektasi kita dengan pasangan kita yang mungkin berbeda dengan kita. Ini adalah masalah yang internal. Tetapi kemudian saya terpikir bagaimana dengan masalah eksternal. Misalnya kita menikah dengan orang yang berbeda dengan kita, tentunya nggak hanya menikah dengan satu pribadi, tapi kita juga menikah dengan keluarganya. Dan tentunya keluarganya juga punya ekspektasi terhadap kita, entah itu pria dan wanita gitu ya. Dan mungkin di dalam perjalanan perumah tanggahan itu kita sudah saling menerima satu dengan yang lain dengan berbagai banyak ekspektasi gitu ya. Dengan menghidupi prinsip-prinsip pernikahan berdasarkan pernikahan Kristen. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Misalnya tadi ada kasus, ada yang menikah berbeda suku, berbeda latar belakang ekonomi, dan tentunya ada keluarga yang mudah sekali menerima, ada juga yang sulit menerima. Nah, sekarang case-nya ke keluarga yang sulit menerima. Mungkin sulit menerima karena ekspektasi dari keluarga, entah itu pihak cewek atau cowok. Nah, bagaimana kita sebagai pasangan Kristen, keluarga Kristen nih yang sudah saling menerima bisa dealing dan menyingkapi hal ini. Bisa saling meyakinkan keluarga kita satu sama lain supaya kita bisa diterima. Karena saya melihat dari pembicaraan malam hari ini, masalah dari ekspektasi yang tidak sesuai realita itu adalah penerimaan itu sendiri. Dan ya saya melihat juga orang yang tidak menikah pun butuh penerimaan juga. Nah, bagaimana jika kita sebagai orang yang sudah menikah bisa gitu ya diterima oleh keluarga satu sama lain, tapi tanpa melihat kita berdasarkan ekspektasi mereka. Bahkan saya melihat kasus sekarang ini ada keluarga yang berjalan harmonis gitu ya, saling menerima satu sama lain, tapi mereka tidak akrab dengan keluarga mereka, entah itu keluarga laki-laki atau keluarga perempuan, atau mungkin ada yang neglecting juga, ada yang memutus hubungan juga. Ada yang memilih ya udah kita jalan bareng-bareng kan kita membangun relasi ini. Tapi kan kalau kita balik lagi, kita kan menikah bukan hanya untuk pasangan kita, tapi kita juga menikah dengan keluarganya, menjalin relasi dengan keluarganya. Nah, bagaimana kita dealing dengan ekspektasi keluarga itu gitu. Tentunya hal ini cukup berpengaruh bagi mereka yang mungkin dekat dengan keluarganya. Bagi yang nggak dekat dengan keluarganya ya nggak apa-apa sih gitu. Oke, terima kasih ya Lisda ya. Poinnya sudah mungkin bisa ditangkap ya. Saya pengen ngajak kita untuk melihat dari Kejadian 2:24 ya Bapak Ibu ya. Ini tidak cuma ke Mbak Lisda saja. Bahwa Kejadian 2:24 mengatakan kemudian laki-laki itu meninggalkan kedua orang tua ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Kalau saya balik karena itu patriarkat, karena ini para wanita juga kadang-kadang kalau marah sama suami lari ke rumah mama. Kemudian wanita itu meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan suaminya. Tetapi kenapa tadi di kutub ini dikatakan laki-laki? Karena mereka lah pemegang tampuk pertama dalam rumah tangga. Mereka lah yang membuat hukum undang-undang dalam keluarga. Tetapi ayat itu berbicara tentang meninggalkan, itu tidak hanya meninggalkan secara badan saja. Dia meninggalkan aturan dalam keluarga itu, otoritas orang tuanya,
meninggalkan segala macam sistem di dalam keluarga itu untuk membuat sistem yang baru dengan pasangannya. Jadi jangankan keluarga besar, orang tuanya pun harus dia tinggalkan di sini. Untuk membina keintiman dengan pasangannya, untuk membina kekuatan dengan pasangannya, untuk membina sinergisitas dengan pasangannya. Keintiman itu bisa fisik, bisa emosi. Jadi kalau pasangannya sedih, dia juga bisa merasakan kesedihan itu. Pasangannya kecewa, dia ikut merasakan itu. Pasangannya senang, dia ikut merasakan itu emosi. Kemudian spiritual, dulu dia berdoa sendiri ke Tuhan, dia family altar sendiri ke Tuhan atau mesbah keluarga sendiri dengan Tuhan, dengan keluarganya, dengan papa mama. Setelah menikah dia sama pasangannya. Paling tidak berdoa bareng deh, pegangan tangan berdoa pas mau tidur gitu. Kemudian juga bersatu dalam hal visi dan misi. Mau kemana keluarga ini kita bawa. Loh tapi kan aku menikah dengan keluarga besar. Itu di dalam budaya iya. Tetapi kita harus kasih pagar. Mana yang keluarga inti, mana yang keluarga extend, keluarga besar. Artinya kita jangan kacau dengan nilai-nilai kita berdua. Kita punya aturan main ini. Ketika kita harus datang ke sana, kemudian kita datang silaturahmi atau apapun dengan keluarga besar, it's okay. Tapi kita tidak boleh mengadopsi sana kalau itu akhirnya menghancurkan hubungan kita. Harus jelas di situ. Nah itu yang dikatakan kita itu pasangan harus memiliki kesatuan atau oneness. Bukan oneness dengan keluarga. Karena keluarga besar itu punya nilai macam-macam. Kita seperti saya bersaudara 6. Kami punya nilai berbeda-beda. Pak Jaron ya 2 saudara mungkin lebih simpel. Nah kalau saya gotong ada papa mama, ada saudara saya 5. Saya bisa enggak perhatikan Pak Jarod. Tadi anak yang bisa menjadi pemecah kesatuan kami berdua yang baru lahir tadi. Jadi harap punya boundaries atau punya batasan keluargaku itu ini dulu deh ini. Anak itu di ring 2, orang tua ring 3. Ini tidak berarti kita tidak menghormati orang tua. Jadi kalau kita kontraskan dengan hukum Musa yang kelima, orang kadang-kadang kacau dengan, loh tapi orang tua saya duluan baru suami saya. Orang tua saya duluan baru istri saya. Jangan dikacaukan dengan begitu. Ini bukan bicara tentang siapa yang mau dihormati, siapa yang kita harus layani, bukan itu. Tetapi dengan dialah saya membangun ikatan untuk lebih berdekat dengan Tuhan pertama kali. Di mana kami menyediakan diri untuk dipakai Tuhan di dalam keluarga ini menjadi wajah Kristus. Itu dulu, itu harus ke situ dulu. Nah baru bagaimana kita bersikap kepada keluarga besar. Nah itu baru kita lihat seperti kita melihat kotak lain di luar kita gitu. Jadi di sini tidak akan dikacau lagi. Contoh, Mbak Lisla kasih tahu deh. Apa yang dikacau oleh keluarga? Kapan punya anak misalnya gitu ya. Kapan nikah? Setelah nikah? Kapan punya anak? Setelah punya anak? Kapan anak kedua? Setelah punya anak kedua? Apa lagi? Biasanya gitu ya. Dan kita kacau dengan itu. Akhirnya kita yang berantem. Kalau cuma berantem, kalau yang satu pulang ke mama, satu pulang ke papa, nggak balik lagi terus ke Pak Paul, gawat ya. Jadi itu yang kita harus pahami malam ini. Bahwa memang harus ada kesatuan dulu antara suami istri ini. Dan kita bisa memisahkan, oh yang extend tuh di luar ini. Even anak itu namanya perluasan. Tidak boleh di dalam suami istri ini. Inilah tiang dalam keluarga. Kalau 2 orang ini hancur, gak punya kesatuan. Di mana wajah Kristus kita tampilkan. Gitu ya. Saya boleh nambahin dikit. Berangkat dari tadi. Maka laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa disebut laki-laki? Ya karena hukumnya patriarkat seperti yang Bu Linda tadi sebutkan. Sebetulnya kalau mau umum saat ini, maka laki-laki dan perempuan itu masing-masing meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan pasangannya. Menjadi satu daging, disebutkan begitu kan.
menjadi satu daging tidak berarti sekatan tubuh aja, tetapi emosi, spiritual, visi, misi dan sebagainya. Menjadi begitu, menjadi satu entitas baru dari keluarga-keluarga yang tadinya mereka berasal. Saya ingin menggarisbawahi kata meninggalkan itu berarti tidak berarti memutus hubungan, mencampakkan, tidak menyayangi mereka, bukan. Tetapi tidak menganggap hubungan dengan mereka lebih penting dari hubungan suami istri ini. Karena nanti ada prioritas hubungan ya. Kan di dalam pernikahan Kristen ada konsep marriage takes three. Bahwa dalam pernikahan Kristen ada tiga unsur ini? Tiga pribadi ya, suami, istri, dan Tuhan. Selalu seperti itu. Sebuah pernikahan yang tidak menyertakan Tuhan di dalamnya tidak bisa disebut pernikahan Kristen. Sekalipun yang menikah adalah orang Kristen dan dinikahkan secara Kristen. Kalau digambarkan dalam bentuk-bentuk hubungan, itu lingkaran pertama. Suami istri Tuhan. Baru di lingkaran kedua, baru ada anak-anak. Lingkaran ketiga, orang tua dan sebagainya. Ini, tatanan ini tidak boleh dikacaukan. Seringkali orang mengacaukan tatanan ini. Menjadikan teman yang ada di lingkaran 6 atau lingkaran berapa itu ke lingkaran pertama. Rundingan itu enggak sama pasangannya, tapi sama temannya. Saya ngomong teman supaya rada sopan aja. Biasanya orang tua yang ditarik ke situ. Sama aja itu. Itu artinya memergikan pasangannya. Dan ketika memergikan pasangannya, saya yakin kita telah otomatis memergikan Tuhan dari lingkaran awal itu. Kalau masih ada Tuhan, takut kita. Nah, yang jangan sampai salah perlakuan dan salah respon adalah itu. Pesan keluarga besar, you boleh pesan seperti apapun. Keputusan dalam keluarga kami tentukan berdua. Kami betul-betul datang dari latar belakang keluarga betul-betul berbeda. Soal teratur, harmonis dan sebagainya tempatnya di sini. Soal yang gelagapan dan sebagainya tempatnya di sini gitu ya. Tapi ketika kami menyatu gitu, berusaha memahami, berusaha belajar. Pada akhirnya itu. Keluarga besar tetap patut diperhatikan, iya kan kita menikah tidak untuk membuang mereka gitu kan. Tetapi ingat, definisi meninggalkan tadi, tidak menganggap hubungan itu lebih penting dari hubungan ini. Dalam hal itu, Bu Linda lebih banyak menjaga saya. Kami itu punya komitmen begini. Kan kita itu tidak akan lepas dari kemungkinan dimintain tolong. Dan kita akan selalu berkomitmen menolong sepanjang kita bisa. Tetapi kalau yang minta tolong itu datangnya dari keluargaku, mari kita sepakati dia harus ngomong denganmu. Supaya saya enggak sembunyi-sembunyi gitu. Kalau yang minta tolong dari keluargamu, biar dia ngomong ke saya. Itu memberikan efek baik, Pak. Saya lebih diterima di keluarganya, dia lebih diterima juga di keluarga saya gitu. Jadi saling merangkul gitu. Tetapi itu tidak mencoba membangun kedekatan kami dengan cara itu. Tapi kedekatan kami ini yang membuat sistem itu jadi gitu. Apa yang membuat kami semakin dekat? Ya semakin dekat bersamanya kami kepada Tuhan. Itu aja gitu. Bagaimana kalau nilai yang kita bawa dianggap tidak sesuai dengan keluarga besar? Ya biarin gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Enggak setiap saat kita harus ikut itu gitu. Kita enggak menjadi coco-meonya mereka gitu kan. Artinya yang paling penting perhatikan ini gitu. Kalau semua pasangan memperhatikan hubungan utama, relasi keluarga besar pasti baik. Tetapi kalau kita menjadi satu keluarga yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, lalu yang lain toksik, gak usah takut gitu. Toh ketika
ada persoalan tertentu, nggak ada kok mereka gitu. Tapi kan bukan soal itu ya, perintahnya tadi itu, fokus dan prioritas tadi. Ya, oke. Itu Pak, terima kasih Pak. Mengingat waktu ya, maka pertanyaan ditutup. Maka yang ingin bertanya nanti bisa tanya secara pribadi. Ada rekan-rekan kita dari Tanjung Kait, dari Serang yang nanti kalau terlalu malam pulangnya bisa malam sekali. Nah mungkin secara singkat kata penutup ya, satu dari Bu Linda dan Pak Jarwo, dari pembahasan ini kira-kira kesimpulannya apa yang bisa dibawa pulang lah sama jemaat yang ada di tempat ini. Oh iya. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa masing-masing kita pun secara bersama-sama punya ekspektasi, punya harapan. Tidak salah dan tidak pernah berdosa punya harapan. Tapi sekarang kita menjadi tahu bahwa ada harapan-harapan yang realistis dan harapan-harapan yang tidak realistis. Boleh nggak saya tetap berharap yang tidak realistis terjadi? Boleh. Tapi tidak bisa dituntut dari pasangan kita. Mintalah itu pada Tuhan. Tuhan yang paling mampu mengabulkan hal-hal seperti itu. Tetapi satu prinsip yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, kekecewaan yang terjadi pada kita itu sangat sejajar dengan harapan kita. Semakin besar kita berharap, semakin besar kemungkinan kita akan kecewa karena tidak terpenuhi. Tetapi ini bukan berarti mendorong Bapak Ibu untuk tidak berani berharap. Tetaplah berharap. Tapi realistislah. Sambil mengingat dan percaya bahwa Tuhan kita maha segalanya. Ya. Mungkin itu Pak. Berharap dan tetap realistis. Ya. Dari Ibu dan percaya. Dari Ibu Linda ada tambahan? Ya, selalu ada ruang untuk kita tetap bertumbuh. Hanya saja tetap kita gunakan dialog. Dialog atau komunikasi suami istri itu indah sekali. Jangan kita batasi dan ketika kita berdialog, masukkan apa yang kita masih inginkan atau harapkan atau ekspektasi kita terhadap pasangan. Tadi seperti yang saya katakan, mari kita coba pahami. Berapa angka saya untuk ekspektasi ini, berapa kamu bisa. Kemudian kita berlatih bersama-sama dan evaluasi secara berkala. Dan kita tetap percaya bahwa Allah terus menuntun kita untuk mau bertumbuh. Itu yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kata penutup dari saya adalah selamat berjuang. Ya, kita sudah mendengarkan nilai-nilai, tinggal di rumah bagaimana kita menerapkan. Tapi kita ingat, perjuangan pertama kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita berjuang itu akan menolong kita berelasi dengan baik dengan pasangan kita. Kita bisa saling pengertian, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menerima kelemahan. Kalau kita punya hati seperti Kristus, itu perjuangan yang pertama. Yang kedua nanti nilai-nilai yang sudah disampaikan saudara terapkan dengan penuh kasih di tengah keluarga saudara sekalian, ya. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Pak Jarwo dan Ibu Linda yang sudah memberikan pemaparan yang sangat baik kepada kita semua. Sehingga kita percaya bahwa nilai-nilai ini kalau kita terapkan, kita akan memiliki keluarga yang semakin indah. Amin. Ya, dipersilakan duduk ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kita akan mengakhiri ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Nanti
Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul dan akan memberikan pengumuman untuk acara Faith at Home bulan depannya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang padamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kehidupan kami, kehidupan keluarga kami tetap ada di dalam tangan pertolongan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diobati. Karena Engkau Tuhan yang maha luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah kami supaya kami belajar Tuhan bagaimana kami melihat ekspektasi kami, menilainya dengan baik, dan juga bersama dengan pasangan kami mewujudkannya. Kami tidak menuntut hal-hal yang berlebihan, tapi kami menuntut apa yang semestinya ada di dalam keluarga, dan kami berjuang bersama-sama untuk mencapai itu, dan kami bersyukur ada tangan Tuhan yang menyertai. Maka tidak ada yang mustahil Tuhan, bahwa Engkau bisa memulihkan segala sesuatu. Biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kasih Tuhan ada di dalam hati kami, sehingga waktu kami melihat pasangan kami dengan segala kekurangannya, kami bisa melihatnya dengan kasih Tuhan. Seperti kasih Tuhan menerima kami apa adanya, kami juga menerima pasangan kami apa adanya, dan bahkan kami ingin mengasihi dia lebih lagi, karena hanya dengan kasih itulah Tuhan yang bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biar Tuhan memberkati kami semuanya, dan waktunya sekarang setelah kami mendengar banyak hal, kami melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin supaya dalam pelatihan kami mewujudkannya, kami boleh selalu melihat ada penyertaan Tuhan bagi kami. Dengan doa kami Bapa, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. Ya, menarik ya, banyak hal yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Sebenarnya sebelum acara ini kami ada grup WA, yaitu grup Faith at Home. Ya, kami bicara, ada yang bilang ya kalau misalnya sudah dapat pasangan seperti itu mau gimana. Terus saya tanya, ya apakah kita harus pasrah atau terserah? Yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya tidak. Ya, kita mesti berubah. Bukan pasrah, bukan terserah. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena ada pertolongan Tuhan ya. Kita akan bersama-sama berjumpa lagi di bulan depan di 13 Juni ya. Kita akan membahas negatif dan positif communication. Seringkali komunikasi yang kita pakai itu komunikasi yang negatif, karena kita sudah terbiasa seperti itu. Kita terbiasa menegur, kita terbiasa mengkritik, bahkan ada yang mengatakan mengkritik untuk membangun. Saudara, itu omong kosong saudara. Kalau mau membangun aja, nggak usah mengkritik saudara. Tapi itu yang sering kita katakan, itu salah saudara. Ya, kalau mau membangun pakailah kata-kata membangun. Ya, nanti kita belajar bagaimana memakai kosakata yang positif. Toh kita ingin anak kita misalnya rajin ya, jangan kita terus bilang kamu kok malas banget sih. Kenapa kita mesti pakai kata itu? Kita kan lebih baik kamu anak papa, kamu rajin orangnya, kamu mesti berusaha. Lebih baik aja, pasti bisa. Nah, itu kan lebih baik, lebih enak didengar daripada kita bilang lu malas banget sih.
saudara, itu yang seringkali kita lakukan ya. Jadi kita akan belajar dari Pak Roy dan Ibu Ita bagaimana mewujudkan komunikasi yang lebih baik. Dan setelah itu di akhir daripada sesi kita akan diskusi kelompok seperti yang bulan sebelumnya. Nanti ada acara talk show lagi, kita undang tamu undangan yang luar biasa seperti Pak Sujarwo dan Ibu Linda. Gitu ya, memperlengkapi kita sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang lebih baik, lebih mumpuni, lebih bisa bertahan di dalam segala situasi karena kita belajar banyak untuk berubah dalam kehidupan kita. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sampai ketemu di 13 Juni ya, tetap hari Jumat jam 7 malam. Tuhan berkati. Terima kasih buat Pak Sujarwo dan Ibu Linda yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Baik, sampai ketemu lagi ya. Kita akan foto ya. Iya, silakan. Kan yang ini ya.